Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita pada siang hari ini untuk kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan tentu saja selalu diingatkan kepada kita bahwa hidup kekristenan kita harus selalu dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab itulah yang akan selalu menuntun setiap langkah-langkah hidup kita. Kita tahu bahwa keadaan hari-hari ini adalah keadaan yang semakin sulit, semakin sukar, dan kita menjadi orang-orang yang terus kuat di dalam Tuhan kalau kita selalu punya firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, pada siang hari ini saya akan berikan judul yaitu Aku Mau Ikut Tuhan. Sekali lagi, aku mau ikut Tuhan, yang saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-19 bagian B. Di sana dikatakan, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Sekali lagi saya garis bawahi, aku akan mengikut engkau. Pernyataan ini disampaikan oleh seorang ahli Taurat. Dia katakan bahwa dia akan mengikut Yesus kemana saja Yesus pergi. Nah, kita tahu bahwa dalam pelayanan Yesus ada banyak orang yang mau datang dan mengikuti Yesus. Mereka lakukan ini karena banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga mereka tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga mereka mengikuti Yesus. Dan dari sekian banyak orang yang mengikuti Yesus, dicatat oleh Alkitab, ini adalah salah satu dari seorang ahli Taurat ini. Sehingga dia berkata kepada Yesus bahwa, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Satu pernyataan yang diungkapkan kepada Yesus, bahwa dia akan mengikuti Yesus dimanapun Yesus berada. Nah, ketika pernyataan ini disampaikan kepada Yesus, lalu apa yang menjadi respon dari Yesus? Di ayat yang ke-20, Yesus katakan begini, Yesus berkata kepadanya, Yesus berkata kepada ahli Taurat ini, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dari sini kita melihat bahwa Yesus dia tidak memberikan jaminan bagi orang yang mau mengikutnya bahwa Yesus punya segalanya. Perhatikan baik-baik, Yesus tidak berkata, oh iya, ikut aku karena aku punya segala-galanya. Tetapi Yesus katakan di sana bahwa serigala dia mempunyai liang, dia mempunyai tempat. Demikian juga seekor burung dia punya sarang. Tetapi Yesus sebagai anak manusia, dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus, sudah jelas bahwa dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya.
Mengikut Tuhan bukan sekedar kita ikut. Artinya ikut Tuhan itu tidak main-main. Apalagi setengah hati dalam kita mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan bukan karena kita suka, bukan karena kita senang, bukan karena kita telah melihat banyak hal yang spektakuler yang telah dilakukan oleh Yesus sehingga kita buat sebuah pernyataan, aku mau ikut Engkau Yesus. Tetapi mengikut Tuhan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Harus dilakukan dengan segenap hati, sepenuh hati. Dilakukan secara totalitas. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita harus totalitas dan kita punya komitmen yang tinggi kalau kita mau mengikut Tuhan. Kalau dalam dunia kerja sekuler, seorang pekerja itu dituntut untuk bekerja dengan keras, serta memiliki kualitas, loyalitas yang tinggi terhadap sebuah perusahaan. Itu dalam dunia sekuler. Dalam dunia kerja yang kita lakukan hari-hari, setiap hari. Apalagi untuk mengikut Tuhan. Kita harus mengikut Tuhan. Kita harus bekerja untuk Tuhan. Kita harus melayani Tuhan. Kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Orang yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh, dia pasti akan menempatkan Tuhan yang prioritas dalam hidupnya. Bukankah nilai yang lebih tinggi harus kita berikan kepada hal yang rohani? Mengapa? Karena hal ini berhubungan dengan pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan kekristenan kita. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah saat ini apakah kita sudah mengikut Tuhan secara sungguh-sungguh atau tidak? Sudah sejauh mana kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan? Apakah kita mengikut Tuhan karena kita mengasihi Tuhan atau karena alasan yang lain? Alasan yang lain dalam arti karena kita sudah banyak melihat mujizat dan itulah ya motivasi kita. Bahkan kita punya alasan mengikut Tuhan karena kita ingin mendapatkan keuntungan. Kita ingin mendapatkan uang, materi. Kita ikut Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh orang banyak yang mengikuti Yesus. Mereka ikut karena ada tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan orang-orang yang datang kepada Yesus ingin menikmati mujizat daripada Yesus. Dan ketika mereka menikmati mujizat, mereka lupa dengan Yesus. Mereka tinggalkan Yesus. Mereka tidak kembali lagi kepada Yesus. Contoh 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Berapa yang datang kepada Yesus? Berapa yang ikut kepada Yesus? Hanya 1. Yang 9 kemana? Mereka lupa. Karena apa? Karena motivasinya lain. Tujuannya lain. Ikut Tuhan karena alasan-alasan untuk keuntungan diri sendiri. Bahkan kalau kita perhatikan, dalam mereka mengikut Tuhan,
Kalau kita perhatikan, dicatat di dalam Alkitab, mereka ikut Tuhan karena untuk kepentingan diri sendiri. Jangan sampai kita menjadi jemaat yang seperti itu, amin. Tetapi kita benar-benar mengikut Tuhan didasari karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Karena buat pertumbuhan kekristenan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 15 sampai yang ke-17, dikatakan oleh Rasul Paulus, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ayat yang ke-17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ada orang yang mau ikut Tuhan. Ada orang yang mau melayani Tuhan. Ada orang yang memberitakan firman Tuhan. Tetapi dikatakan oleh Rasul Paulus dengan alasan-alasan yang dikatakan karena dengki, karena perselisihan, bahkan karena kepentingan sendiri. Ini jangan sampai ada di dalam hidup kita. Jangan sampai kita ikut Tuhan lalu kita lakukan karena kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Hal-hal yang menjadi penghalang bagi kita untuk ikut Tuhan seharusnya tidak boleh ada lagi dalam hidup kita. Enggak boleh ada yang menjadi penghalang dalam kita mengikut Tuhan. Apalagi kalau hal-hal yang demikian itu masih melekat dalam hidup kita. Semua harus ditinggalkan, semua harus ditanggalkan atau dilepaskan. Jangan sampai hal-hal itu membuat kita menjadi ragu, menjadi bimbang dalam kita mengikut Tuhan. Nah, di ayat yang ke-21 dalam Matius 8, kita perhatikan seorang lain, yaitu salah seorang murid Yesus, berkata kepadanya. Tadi ahli Taurat, nah ini ada murid yang lain, berkata kepada Yesus, dia katakan, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Nah, rupanya salah satu dari murid Yesus ini, dia izin pamit kepada Yesus untuk urusan keluarga. Nah, apakah salah kalau kita melayani keluarga? Tentu tidak. Kita tidak salah kalau kita melayani keluarga. Lalu, kenapa Yesus merespon di ayat yang ke-22 seolah-olah tidak mengizinkan? Di ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah, maksud dari perkataan Tuhan Yesus, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati, di sini bukanlah orang-orang yang mati secara fisik. Tetapi mereka yang tidak percaya kepada Yesus atau orang yang mati secara rohani, mereka yang lebih mendahulukan upacara atau adat istiadat, peraturan atau peraturan agamawi. Itu yang dimaksud oleh Yesus, orang mati menguburkan orang-orang mati. Nah, yang izin kepada Yesus ini, rupanya tujuannya adalah dia ingin tinggal, ya. Kalau saya baca
penjelasannya dari ayat ini, saya baca referensinya, bahwa murid yang izin kepada Yesus ini rupanya dia ingin tinggal bersama ayahnya yang sudah tua dan sebentar lagi akan mati, akan meninggal. Lalu Yesus katakan, biarlah orang-orang mati, menguburkan orang-orang mati. Dia sudah ikut Tuhan, tetapi masih memikirkan hal-hal yang lain. Ingin meninggalkan Yesus dengan alasan yang lain. Nah, dari sini kita akan melihat sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Yesus, khususnya kepada kita pagi hari ini. Yesus ingin menjelaskan dan menegaskan kepada kita sebagai orang-orang yang mau mengikuti Yesus, yang ikut Tuhan, yaitu adalah Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa mengikut Yesus itu tidaklah mudah. Tidaklah seperti yang kita bayangkan. Tidaklah seperti yang kita inginkan. Tidak seperti yang kita harapkan. Dalam kita mau mengikut Yesus. Saat kita mengambil keputusan untuk mau mengikut Yesus, mau mengikut Tuhan, maka kita perlu sadar bahwa ada banyak sekali tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak rintangan yang dapat membuat kita mudah berubah. Lalu kita tinggalkan Tuhan dengan alasan-alasan yang lain. Ada banyak alasan-alasan yang bisa membuat kita tinggalkan Tuhan. Dan ini adalah tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan demi tantangan yang harus kita lewati. Jangan kita berpikir bahwa mengikut Yesus kita akan baik-baik saja. Apalagi kita berpikir mengikut Yesus semua sudah disediakan oleh Yesus. Jalan bersama Yesus tidak seperti kita melewati jalan tol yang bebas tanpa hambatan. Pasti akan ada kesulitan demi kesulitan harus kita hadapi dalam kita mengikuti Yesus. Yesus saja dia katakan bahwa dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada jaminan bahwa kita ikut Tuhan, ikut Yesus akan bebas dari tantangan, bebas dari hambatan. Itu sebabnya jika kita membuat keputusan bahwa kita akan mengikuti Yesus, sebelum kita lakukan hal itu, Yesus sudah ingatkan kepada kita. Yesus sudah memberitahukan dulu kepada kita sebelum kita lebih jauh mengikuti Yesus bahwa dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan kita sudah sadari itu, kita sudah tahu itu. Dan yang kedua, bagian yang mau ditegaskan oleh Yesus di sini, bagian yang kedua, bagian A, mengikut Yesus, maka pandangannya hanya kepada Yesus. Fokus kita hanya kepada Yesus. Arah atau tujuan hidup kita harus tertuju hanya kepada Yesus. Jangan kita mau arahkan lagi ke hal-hal yang lain. Kalau kita mau ikut Tuhan, ikut Yesus. Dalam Ibrani 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, karena kita mempunyai banyak saksi,
bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita dan yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dikatakan, marilah kita dengan mata yang tertuju hanya kepada Yesus. Mata yang hanya tertuju kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang sudah menjadi pengikut Yesus, tetapi masih bimbang, masih bercabang, masih tidak fokus dalam mengikut Yesus, masih bisa digoyahkan. Tetapi pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang terus memandang kepada Yesus. Amin. Kita adalah orang-orang yang terus terarah hanya kepada Yesus. Kekristenan kita harus menjadi kekristenan yang lebih mencintai Yesus daripada mencintai dunia. Amin. Kita harus lebih mengasihi Yesus daripada kita mengasihi dunia. Kita harus lebih mengikuti kehendak Yesus daripada mengikuti kehendak atau keinginan diri sendiri. Kita harus lebih tunduk kepada Yesus, taat kepada Yesus daripada kehendak diri sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berubah fokus, berubah pandangan, berubah arah. Apalagi dengan sengaja mengganti arah atau tujuan iman kita. Tetapi kita harus selalu ingat moto gereja kita. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya, itu moto gereja kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak bisa digoyahkan. Yang kedua bagian B, mengikut Yesus berarti mengutamakan Yesus. Memprioritaskan Yesus. Jawaban Yesus tentang biarlah orang mati menguburkan orang mati memberikan prinsip kepada kita bahwa mengikut Yesus berarti mengutamakan Yesus. Amin. Mengutamakan Yesus. Mengutamakan Yesus berarti dia harus siap menyangkal dirinya. Dia harus menyangkal dirinya. Artinya tidak ada lagi kepentingan untuk diri sendiri yang diutamakan dalam mengikuti Yesus. Kalau Yesus yang utama dalam hidup kita, kalau Yesus yang menjadi prioritas dalam hidup kita, maka tidak ada hal-hal yang utama lagi di dalam diri kita, kehendak kita yang melebihi dari Yesus. Karena Yesus yang utama. Dan yang ketiga adalah Yesus mau tegaskan kepada kita bahwa dalam kita mengikuti Yesus berarti di sana ada konsekuensinya. Ya. Dalam kita mengikuti Yesus ada konsekuensinya. Kita sudah harus siap
dengan segala resiko dalam kita mengikut Tuhan. Kalau di bagian yang pertama, saya katakan bahwa kita harus sadar bahwa ada tantangan yang tidak mudah. Kita sudah mengerti itu. Kita sudah pahami itu. Bahwa ikut Tuhan itu tidak mudah. Ada banyak tantangan. Ada banyak kesulitan. Ada banyak persoalan yang harus kita hadapi. Tetapi di bagian yang ketiga, kita sudah siap. Kita sudah harus siap dengan segala resiko. Dengan segala konsekuensi yang harus kita terima. Bukan lagi kita harus mempersiapkan. Tetapi kita sudah harus benar-benar siap. Kita sudah siap dengan harga yang harus dibayar untuk kita mengikuti Yesus. Kita tidak punya alasan lagi bahwa Tuhan, saya belum siap. Tuhan nanti. Tuhan jangan dulu. Tetapi kita benar-benar sudah siap diri kita untuk menerima semua konsekuensinya dalam kita mengikut Tuhan. Kita tidak punya alasan lagi untuk berkata, Tuhan, saya tidak sanggup. Saya mau menyerah saja. Tetapi kita sudah menjadi orang-orang yang sudah siap. Amin. Walaupun tantangan begitu berat, resiko-resiko yang begitu berat yang harus kita terima, yang harus kita tanggung. Tetapi kita terus menjadi orang-orang yang mengikut Tuhan. Amin. Bukankah percaya dan mengikut Yesus ada banyak resiko. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Sekalipun kamu harus menderita. Jadi kita sudah tahu bahwa kekristenan itu sudah siap dengan yang namanya menderita. Kita menderita karena ikut Yesus, itu adalah konsekuensinya yang harus kita terima. Paulus juga katakan bahwa kita bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Yesus, bukan saja sekedar ikut Tuhan menjadi pengikut Kristus, tetapi dikatakan kita dikaruniakan adalah untuk menderita untuk Yesus. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini konsekuensi. Ini resiko-resiko yang harus kita sudah siap menanggung, menerimanya. Bahwa ikut Tuhan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak seperti yang kita harapkan. Ini adalah hal-hal yang sudah harus kita siap dan hadapi dan harus terima. Jika kita menderita karena Yesus, kita sudah tahu itu adalah kasih karunia. Amin. Jika kita menderita karena ikut Yesus, kita sudah sadar dari awal. Kita sudah tahu dari awal bahwa ikut Yesus itu tidak mudah. Tidak segampang dengan apa yang kita pikirkan. Jika kita ikut Yesus, ada banyak kesulitan yang harus kita tanggung.
kita percaya itu adalah sebuah kasih karunia. Amin. Yesus, Dia yang telah mengorbankan dirinya untuk kita, untuk mengangkat kita dari lumpur dosa, menyelamatkan kita, maka kita pun sudah siap menderita untuk Yesus ketika kita ikut Yesus. Amin. Kita sudah harus siap. Dalam 2 Timotius 2 ayat 3 dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah. Kita sudah masuk. Kita sudah siap untuk menderita sebagai pengikut Kristus. Tentu saja penderitaan yang kita alami, pergumulan yang kita alami berbeda-beda, tidak sama. Tetapi pastikan bahwa kita selalu siap. Amin. Kita selalu siap. Seberat apapun persoalan masalah yang kita hadapi, kita sudah siap menanggung semuanya. Karena itu adalah kasih karunia buat hidup kita dalam kita mengikut Yesus. Mengikut Tuhan berarti semua kita sudah siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tidak ada lagi seperti yang saya katakan tadi, saya belum siap. Tetapi kita sudah benar-benar siap dalam kita mengikut Tuhan.